Kisah-kisah inspiratif dan edukatif ala Mami Kim. Next cerita kita adalah tentang perdarahan uterus abnormal. Jadi waktu itu datanglah ya pasien ke Poli, udah lama banget kejadiannya. Pasien ini datang, tampak nih baru masuk pintu aja itu udah pucat ya. Kemudian dia mengalami menstruasi yang nggak normal. Jadi kalau mens itu selamanya 2 minggu, terus sehari itu ganti pembalutnya itu sampai 6-7 kali gitu. Jadi banyak banget darahnya. Dan tiap bulan itu merasa pusing saat menstruasi tapi nggak ada nyeri gitu. Jadi pasien ini karena pusing datanglah berobat ya. Dan ini bukan berobat untuk keluhan yang sama untuk pertama kali, tapi sebelum-sebelumnya udah pernah berobat, sering shopping dokter kemana-mana gitu ya. Terus udah sempat transfusi darah juga, pernah dirawat, transfusi pernah HB-nya sampai 6 dan tambah darah itu ya. Ceritanya ya ini karena gangguan hormonal gitu ya. Dari USG memang nggak ada kelainan gitu, di USG sebelumnya ya itu nggak ada kelainan gitu. Nah datanglah setelah sekian lama berobat, datanglah ke Poli, terus dilakukan pemeriksaan. Dari USG memang kelihatan ada miomnya cuma kecil gitu. Rasanya miom yang sekecil itu gak akan mempengaruhi hemoglobin, anemia gitu, gak akan bikin orang anemia, kehilangan darah yang banyak gitu. Dan lokasinya juga tidak mengganggu menstruasi harusnya ya. Tapi jangan lupa nih, pemeriksaan yang sangat penting pada perdarahan uterus abnormal menstruasi yang memanjang adalah inspekulo bunda. Banyak nggak dilakukan ya pemeriksaan ini karena kadang nggak nyaman, pasien juga kadang agak nyeri ketika alat inspekulo ini dimasukkan ke dalam vagina. Jadi inspekulo nih, apa yang kelihatan? Ternyata ada massa, jadi ada semacam tumor jinak yang keluar dari mulut rahim. Bentukannya tuh kayak bakso lah, lebih kurang gitu. Yang ini disebut dengan miom geburt bunda. Ini miom yang dilahirkan. Kalau dari USG tuh nggak kelihatan gitu, jadi seolah normal aja. Tapi setelah inspekulo ini ternyata ada massa miom yang ukurannya cukup besar, sebesar ukuran bola golf lah ya, bola golf yang kalau kita lihat permukaannya itu mudah rapuh dan berdarah gitu. Nah ini disebut dengan miom geburt ya. Jadi jangan malas-malas untuk inspekulo dan jangan takut-takut ya bunda ya untuk inspekulo. Dan akhirnya tegaklah diagnosanya, ini adalah miom geburt. Dan miom geburt ini nggak ada obat, jadi miom itu nggak ada obat yang bisa menghilangkannya. Palingan untuk stop darah sementara mungkin bisa dikasih obat, sementara berpikir. Dan susah banget untuk meyakinkan pasien untuk operasi gitu. Ya singkat cerita, Mami Kim berusaha meyakinkan, akhirnya pasien setuju untuk dilakukan operasi. Alhamdulillah pasien waktu kontrol kondisi aman dan sudah tampak berwarna, tidak pucat lagi ya. Setelah itu nggak dengar cerita nih tentang pasien ini lagi. Nah, udah bertahun-tahun tidak mendengarkan cerita tentang pasien ini ya. Operasi miom dia nggak pernah ada keluhan lain. Kemudian sudah pernah hamil 2 kali sebelumnya tapi gugur, dan sekarang sudah hamil lagi, hamil yang keempat ya. Di Munda pesannya adalah ketika Munda ada gangguan menstruasi, kalau menstruasi Munda bermasalah segera konsulkan, dan bagi yang sudah menikah jangan takut untuk dilakukan inspekulo oleh dokter obgyn kesayangan Munda. Oke, sehat selalu Mundaku.